Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Orang yang punya akal sehat, yang hatinya tidak berisi dengki, pasti bisa melihat mana dakwah yang benar. Orang yang hatinya tidak ada kedengkian, dia pasti bisa menilai dakwah yang benar. Dakwah salaf jelas, dari zaman dulu sampai hari kiamat isinya itu aja, tidak akan pernah baru. Yang mereka terangkan adalah isi Al-Quran, isi hadis Nabi, menerangkan kepada manusia pentingnya tauhid, bahayanya syirik, pentingnya mengikuti sunnah Nabi, bahayanya bid'ah. Menerangkan kepada mereka fikih halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak sedikit pun mereka menjadikan ucapan mereka sebagai dasar hukum, sebagai dasar dakwah. Tidak ada nilai-nilai politik dalam kajian mereka. Murni mengajak mereka manusia untuk menyembah Allah, memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, memurnikan pengikutan mereka kepada Nabi SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Saudaraku yang seislam, seiman, insyaallah dalam keridhaan Allah tabaraka wa taala, dalam kasih sayang dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah kita istiqomah dalam manhaj salafi. Walaupun gelombang badai, topan, angin puting beliung menghantam ke arah kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, tetap tegar mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Alhamdulillah, walaupun musuh-musuh Islam, orang-orang fasik, munafik, tak pernah ridho dengan usaha perjuangan kita meniti perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabatnya salafi. Insyaallah, mari kita selalu berdoa, mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dalam hal ini adalah yang hak, yang sunnah. Saudaraku seiman seislam, takdir jatuh kepada setiap manusia. Allah memberikan takdir kepada manusia. Takdir buruk atau baik, kita bisa lihat, kita bisa perhatikan dari sepak terjang manusia tersebut. Bersyukurlah kita diberi takdir baik, yang mudah menerima kebenaran kitab Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah. Insya Allah, itulah takdir baik. Sebaliknya, merugilah mereka yang mendapatkan takdir buruk, yang anti terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang tidak suka dengan Sunnah Rasulullah. Itulah ciri-ciri mereka yang mendapatkan takdir buruk. Berbahagialah kita, terus kita berbahagia. Banyak yang belum paham apa itu salafi. Padahal salafi itu adalah para sahabat Nabi yang dicintai Rasulullah. Allah meridai mereka, maka para sahabat mendapatkan titel, gelar radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kalau Allah telah memberikan gelar kepada manusia, maka surga balasannya. Alhamdulillah, orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, yang disebut takwa. Takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya takwa. Meninggalkan segala yang dilarang Allah dan Rasulnya.
melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sebatas kemampuan kita, kesanggupan kita. Itulah takwa. Bukan banyak orang mengatakan takwa, tapi dia tidak paham substansi makna dari kata takwa tersebut. Bid'ah dan kurapat masih mereka lakukan. Tapi ketika menjadi khotib di mimbar Jum'ah, mereka selalu berkata takwa kepada Allah. Ini yang terjadi di mana-mana, di berbagai negara. Tidak mengerti, tidak paham makna takwa yang sebenarnya. Sama halnya, mereka tidak paham apa itu salaf. Untuk lebih dalam lagi dan lebih luas, mari kita dengarkan penjelasan ulama pewaris Nabi membahas tentang apa itu salafus soleh. Mari kita dengarkan. Hukumnya ngikuti manhaj salaf sudah saya katakan wajib. Apa hujah dan dasar Anda bahwa ngikutin manhaj salaf itu wajib? Saya bawakan dalil-dalilnya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Perhatikan, kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Sahabat. Berarti ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyara, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dalil yang kedua tadi sudah kita sebutkan, At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah saya sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Kesaksian langsung dari Rasulullah bahwa manusia terbaik siapa? Sahabat. Karena mereka manusia yang terbaik, kewajiban kita mengikuti yang terbaik. Dalil yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan dalam lafaz lain yang disebutkan, hadisnya sudah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di mana? Di neraka. Siapa yang di surga? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Tegas, jelas. Adapun perkataan para ulama banyak sebetulnya, tapi saya hanya bawakan sedikit saja. Di antaranya perkataan Imam Al-Auza'i. Ya, beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah kalian pegang jejak kaki salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun orang-orang mencemoohkan kamu, menolak kamu. Wa iyyaka wa ara'a rijal. Jauhi oleh kalian sebatas pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Perhatikan, ya. Imam Auza'i ini Pak seorang tabi'in, namanya Abdurrahman bin Amr, kunyahnya Abu Amr Al-Auza'i, terkenal ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Berkata Abdullah bin Mubarak juga seorang tabi'in yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib. Yang kata beliau, Ibnu Mubarak ini terkumpul padanya seluruh perangai-perangai kebaikan. Beliau ulama, beliau mujahid, beliau donatur, dermawan, beliau faqih, beliau juga ahli sejarah, beliau juga ahli qiraat. Banyak seluruh ilmu beliau kuasai, seluruh keutamaan beliau kuasai, Pak. Abdullah bin Mubarak berkata, kata beliau, ambillah, jadikan sebagai sandaran kamu adalah asar, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ambillah dari pendapat yang menafsirkan hadis dengan benar. Maka pendapat yang benar yang dimaksud oleh Abdullah bin Mubarak, kata para ulama, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itulah makna salafi. Wajib untuk kita taati dan ikuti. Itulah yang disebut sami'na wa ata'na. Mendengar, taat. Kalau Allah sudah berfirman, berkata, itu perintah. Tidak ada alasan bagi orang yang beriman dan bertakwa untuk menolak. Sudah dijelaskan sama ulama poros Nabi, apa arti salafi dan kenapa kita harus wajib mengikuti manhaj salaf. Metode salaf dalam menjalankan syariat Islam, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa, ini yang ngomong orang muslim nih, muslimah. Banyak cara berbuat baik kepada Allah. Banyak cara untuk berbuat baik kepada Allah. Ini total fatal salahnya. Setiap perintah Allah wajib dilaksanakan oleh manusia-manusia yang benar-benar beriman kepada Allah. Perintah jilbab itu jelas. Allah memerintahkan, ya Nabi, suruh istri-istrimu menjulurkan kerudungnya ke dada. Tentu kita kurang paham makna itu. Spesifiknya bagaimana? Kemudian Rasul bersabda, seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jelas bahwa perempuan itu memang dibungkus. Memang sesuatu yang dibungkus itu nilainya tinggi, terhormat. Contoh kecil, kita beli durian di pasar yang terletak di bawah. Harganya pasti jauh berbeda kalau kita beli durian yang berada di supermarket. Supermarketnya mewah, bersih, ber-AC. Dibungkus itu durian sedemikian rupa. Rapi kelihatannya. Ini analogi. Pasti jauh lebih mahal harga durian yang ada di supermarket. Hebat kan? Padahal substansi buahnya adalah durian. Tapi karena di supermarket itu dibungkus, begitu indah, begitu enak kelihatan, terhormat, harganya pun berkali-kali lipat. Itulah perempuan. Kalau dia rapi, berjilbab, pakaiannya bagus, mahal harganya. Ini contoh soal tentang perintah Allah. Perintah berjilbab. Jadi seluruh ayat Al-Quran, itu adalah perintah. Sekarang, mari kita dengarkan. Apa itu Wahabi? Kenapa disebut Wahabi? Tentulah masalah ini ulama poros Nabi yang menjelaskannya kepada kita. Saya akan berkali-kali mengatakan, kalau saya di dalam buku, saya ini bagikan kata pengantar atau mukadimah tentang pengkajian materi, pendalaman dakwah, itu manusia-manusia yang mulia, yang berilmu, yang menjelaskannya secara detail. Bukan saya. Saya nggak punya ilmu yang luas seperti mereka. Saya hanya penyampai, kata pengantar. Apa itu Wahabi? Kenapa mereka begitu benci dengan Wahabi, Salafi? Siapa saja yang benci Salafi dan Wahabi, jelas secara tidak langsung mereka itu adalah benci terhadap Al-Quran, benci terhadap sunnah Rasulullah. Memang aneh negeri ini. Aneh, sungguh luar biasa aneh. Atau itu propaganda setan-setan dari jenis manusia. Selalu diteriakkan cinta persatuan. Mari kita menjaga keharmonisan bangsa, hidup bernegara. Hebat kedengarannya. Kita Pancasila. Oke, saya setuju. Kenyataannya mereka mengkotak-kotakkan kita. Mengkotak-kotakkan Islam. Ada Islam radikal, ada Islam ekstrim, ada Islam moderat. Dibagi-bagi. Islam itu satu.
Islam rahmatan lil alamin. Nggak lebih dari itu. Tapi setan-setan berjenis manusia di luar sana berusaha sebatas kemampuannya bagaimana umat Islam pecah belah. Secara tidak langsung kita jadi domba. Bicara Islam, bicara internal. Yang tahu itu adalah ulama-ulama dari kalangan umat Islam. Bagi mereka yang nggak ngerti Islam, jangan komentar bicara Islam. Anda lebih bagus konfirmasi dulu, bertanya dulu kepada ahli ilmu. No, ulama Majelis Indonesia, Majelis Ulama Indonesia datang tanya, apa itu Islam? Jangan asal bicara Anda mentang-mentang Anda punya jabatan dan kekuasaan. Jabatan Anda akan hilang. Kekuasaan Anda akan lenyap dan Anda pasti mati kembali kepada Allah. Tidakkah Anda takut mati membawa dosa? Tidakkah Anda takut mati berkafankan dosa? Apakah Anda takut azab dan siksa kubur? Wahai manusia yang mudah bicara, yang menyudutkan umat Islam, mengkotak-kotak, memecah belah, mengadu domba umat Islam, taubatlah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum kematian datang kepada kalian, sebelum ajal datang kepada kalian, sebelum nyawa ruh kalian dipisahkan Allah dari jasad raga kalian. Tobatlah. Ini masalah Islam. Anda tak ngerti Islam, jangan komentar. Anda buat kekacauan, Anda meresahkan. Saya kenapa bicara begini? Karena masih banyak umat Islam belum paham apa itu disebut salafi, apa itu disebut wahabi, sehingga mereka kasihan mereka itu. Inilah pentingnya ilmu. Kalau kita berilmu, ilmu yang menjaga kita. Tapi ilmu berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Tegar dalam kebenaran. Mati dalam ridho Allah. Itu lebih jauh dari segala-galanya. Lebih mulia dari segala-galanya. Hanya takutlah kepada Allah. Kalau nggak tahu Anda, jangan komentar. Bahaya. Pertama, Anda telah memperlihatkan kebodohan Anda. Anda telah mempromosikan keduniaan Anda. Lebih baik belajar. Belajar. Wahai manusia-manusia yang membenci, mengintimidasi dakwah-dakwah ulama-ulama salaf, dakwah-dakwah ulama poros Nabi, akan Anda pertanggungjawabkan kelak di haribaan Allah Ta'ala. Umi Masar pasti, alam barzah pasti. Kalau Anda nggak bertaubat, itu akan Anda pertanggungjawabkan. Anda yang mengusir ulama poros Nabi akan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pasti. Saudaraku seiman, seislam, jangan Anda pernah takut, lemah dengan akidah dan keyakinan. Tetap berpegang teguh kepada kitabullah as-sunnah sebagaimana wasiat Rasulullah. Kutinggalkan dua pusaka kepadamu. Apabila engkau berpegang teguh kepadanya, maka engkau selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Betapa agung dan tingginya pusaka yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kepada kita semua. Tapi orang-orang fasikin, munafikin, kafirin tetap tak ridho kepada perjuangan-perjuangan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasul adalah ajaran yang mulia. Bertindak, berkata, ada aturan. Maka sungguh sangat mengerikan tuduhan, fitnah yang mengarah kepada para pengikut-pengikut Rasulullah, pecinta-pecinta Rasulullah yang disebut salaf, wahabi teroris, salafi teroris. Allah akan bubarkan kalian semua kelak dari muka bumi ini, dari kolong jagat raya ini. Allah akan hilangkan kalian, hai manusia-manusia fasik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbu, tak ada daya upaya kami selain berdoa kepadamu.
Jagalah kami yang mencintai Rasulmu. Lindungilah kami dari antara murka, tuduhan, dan fitnah. Saudaraku seiman Islam, mari kita dengarkan. Apa itu Wahabi? Asal-muasal Wahabi itu gimana, Ustaz? Asal-muasalnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Perlu diketahui bahwa Wahabi kita bisa lihat dari dua sisi. Wahabi warisan historis yang tidak lain adalah firqah, salah satu sempalan dari sempalan Khawarij yang tokoh sentralnya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman ibn Rustum al-Ibadi. Kemudian yang kedua, Wahabi warisan imperialis. Inilah yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Nah, kenapa beliau dituduh padahal namanya tidak Abdul Wahab? Karena beliau mendakwahkan tauhid, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebetulnya kalau kita lihat kata Wahabi sendiri itu kan nggak ada celaknya. Kalau memang Wahabi itu diambil dari nama Allah Al-Wahhab, bagus. Kalau diambil dari kalimat namanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, ya nggak tepat. Itu nama bapaknya, seharusnya Muhammad bukan Wahabi. Kalau seandainya untuk tujuan meledek, Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu mempermainkan nama atau titel-titel orang. Oleh karena itu, kalau kita ingin gagas dengan akal sehat, istilah Wahabi ini murni tuduhan dari kaum imperialisme untuk menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Bahkan siapa saja yang ingin mengajak kepada kemurnian tauhid, ingin mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Wahabi itu, kalau secara bahasa ya, itu berasal dari kata Al-Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah, artinya Allah yang maha memberi. Kemudian mereka tambah huruf ya, jadi Wahabi. Sebenarnya kalau dari segi bahasa maknanya bagus, artinya pengikut Allah. Tapi yang mereka maksudkan bukan pengikut Allah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi secara bahasa pun sudah salah sebenarnya. Bukan hanya salah, tapi ini adab buruk kepada Allah. Sebab yang mereka beri nama Wahabi itu maksudnya untuk menjelekkan, tapi menggunakan nama Allah. Ini adab buruk sebenarnya. Padahal yang mereka maksudkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, namanya Muhammad, Abdul Wahab nama ayahnya, Al-Wahab nama Allah Azza wa Jalla. Nama ayahnya Abdul Wahab, namanya Muhammad. Iya. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Beliau adalah pejuang Islam, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ke-12 Hijriah. Buku-buku beliau sampai sekarang masih ada, bisa diteliti, bisa diuji. Tidak ada yang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja kenapa banyak orang membenci beliau? Karena beliau memberantas perbuatan syirik dan bid'ah. Itulah yang membuat orang-orang yang berbuat syirik dan berbuat bid'ah sangat benci kepada beliau. Itu sebabnya mereka menggelari pengikut beliau dengan Wahabi. Ya, karena di zaman itu di abad ke-12 Hijriah di Arab Saudi, syekh ini punya kekuatan besar, pengikutnya banyak. Termasuk didukung oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, disitulah menyebabkan kebencian orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah. Karena mereka diberantas syirik dan bid'ahnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan kekuatan, dengan kebijakan pemerintah di masa tersebut. Iya. Jadi itu sebabnya mereka menamakan Wahabi. Dan intinya yang mereka namakan Wahabi, nggak ada ajaran baru. Semua ajaran bisa dibuktikan, bisa didiskusikan, bisa didialogkan. Tidak ada yang bertentangan dengan pemahaman sahabat.
tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Iya. Nah, jemaah sekalian, sedikit saya tambahkan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Beliau dan murid-muridnya termasuk yang menginspirasi perlawanan terhadap penjajah di dunia-dunia Islam, termasuk negeri kita Indonesia. Beliau termasuk berjasa besar dalam memberikan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bacalah sejarah perjuangan tuanku Imam Bonjol. Bagaimana Imam Bonjol ini punya semangat jihad yang besar? Itu ditularkan dari guru-gurunya. Dan guru-gurunya ini belajar di Arab. Belajar kepada murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah mereka pulang ke tanah air, merekalah yang menyemangati kaum muslimin untuk berjihad melawan penjajah. Maka di antara murid mereka adalah tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Makanya Buya Hamka pernah menyebutkan dalam satu bukunya, saya lupa judul bukunya, bahwasanya tuduhan Wahabi itu termasuk alat penjajahan untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Iya, jadi mereka pecah belah umat Islam dengan dituduh Wahabi bagi orang yang punya semangat jihad. Ya, itu kata Buya Hamka dalam salah satu bukunya. Nah, itu juga digunakan oleh Inggris untuk memecah belah umat Islam di India. Ketika mereka menjajah India, mereka namakan pejuang-pejuang Islam ini sebagai Wahabisme. Kenapa mereka namakan Wahabisme? Karena yang paling semangat berjihad melawan mereka itu jamaah yang pulang dari haji. Setelah di Arab Saudi bersentuhan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pulang-pulang mereka punya semangat jihad yang besar untuk melawan penjajah. Ya, makanya dalam catatan Profesor Mas'ud yang berasal dari India, pertama kali menamakan Wahabi ini adalah penjajah Inggris. Kemudian diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang salah paham. Iya. Jadi ini luar biasa jasa beliau terhadap perjuangan melawan penjajahan di dunia-dunia Islam. Iya. Dan intinya adalah bisa diuji ajaran-ajaran beliau. Dan ahlu sunnah atau salafi itu bukan pengikut beliau, tapi pengikut sahabat, pengikut manhajus salaf seperti yang telah kita terangkan di awal tadi. Jadi kalau seandainya kita dapati dalam buku-buku karya beliau salah atau ajaran beliau salah, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya, jadi kita bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi pengikut Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Jadi ini tentang Wahabi, wallahu alam. Jelas? Jelas. Ulama pos Nabi memberikan penjelasan detail tentang arti dan makna Wahabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Itulah yang disebut Wahabi. Jelas ya? Alhamdulillah. Salafi, Wahabi dituduh teroris. Waduh, mengerikan ya Allah ya Rabb. Negeri yang berpenduduk muslim mayoritas diteror oleh orang-orang yang mengaku-ngaku muslim, bahkan derajatnya disebut kiai. Mengerikan. Wahai pemuda-pemudi, pembela pecinta Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu ini lebih baik dan lebih dalam lagi, agar kalian kelak bisa menghadapi orang-orang yang seperti kami hadapi hari ini. Gelar depan dan belakang, titel mendulang ke langit tinggi, tapi mulutnya sangat membenci ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Belajarlah saudaraku seiman seislam. Jadilah kalian pembela agama Allah, menegakkan kebenaran. Jangan khawatir, jangan takut. Allah melindungi kita dimanapun berada. Hari akan berganti dan berubah. Tahun juga demikian. Penguasa-penguasa juga akan berubah dan berganti. Semoga ke depannya nanti kita dipimpin oleh orang-orang yang soleh,
Kita dipimpin oleh manusia-manusia yang percaya dengan adanya siksa kubur dan siksa neraka, agar dia istiqomah dan amanah menjalankan jabatannya sebagai presiden. Inilah presiden yang baik, yang membela agama Allah, menciptakan keadilan dan kemakmuran, menjaga kerukunan antara umat beragama di negeri ini. Itulah pemimpin kita. Menegakkan adil, menegakkan hukum seadil-adilnya. Siapapun yang melanggar hukum dan bersalah harus dihukum. Walau pemimpinnya presidennya Islam, tapi kalau orang Islam melakukan tindak pidana kriminal, bom sana, bom sini, koruptor, maling, tangkap hukum. Bila perlu hukuman bagi orang-orang teroris itu, hukuman mati. Indonesia negara berdasarkan hukum. Falsafah Pancasila. Hebat. Pancasila, dasar itu. Dasar, kok dikembangkan lagi, didalami lagi makna yang terkandung dalam 5 sila itu, dasar. Tidak bertentangan dengan Islam, selaras dan sejalan. Hebat negara kita. Insya Allah ke depan nanti, Indonesia jadi negeri percontohan di berbagai belahan dunia. Saya percaya itu. Saya percaya. Apabila pemimpin dan pejabat-pejabatnya benar dan amanah. Takut makan uang-uang haram. Insya Allah, rakyat hidup sentosa. Antar umat beragama saling harmonis, menjalankan amal ibadahnya masing-masing. Tidak saling mengganggu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Alhamdulillah, negara kita, negara percontohan di kolong langit dunia ini. Saya percaya, apabila orang-orang munafik mati, orang-orang munafik dibubarkan Allah hidupnya dari dunia ini. Damai Indonesia, damai antar umat beragama, damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.